apapun yang diinikan dari pemerintah itu tetap kita ya kadang begini-begini aja Mbak, itu udah dari dulu. Kalau dulu kan kita sesuai dengan UMR DKI naik berapa persen kita ikut, tapi sekarang ini udah amburadul gak karuan. Nah, dan kedua Mbak, kalau buruh Sunda Kelapa itu memang KTA kita punya. Cuman di sini mayoritas kita anggap adalah sama juga buruh musiman. Karena artinya gini, pada waktu di daerahnya dia musim tanam atau musim panen, itu mereka harus pulang, Mbak. Tetangganya hajatan pun dia harus pulang. Jadi tetap di sini yaitu mutar, terikat tapi kayak nggak terikat. Bahwa di sini ini ibaratnya hanya untuk sampilan, Mbak, sampingan. Mayoritas ya begitu juga. Makanya kita bilang berapa kali kita dulu ketemu sama orang Depnaker sesuai dengan ketentuan bahwa buruh sekian harus pensiun. Itu kita jelaskan semua. Nah, terus penggantinya kita mencari dari mana? Karena pernah, Mbak, saya Mbak buruh dari Sukabumi 30 orang. Usia 20-20, di sini hanya kuat kerja 1 jam. Karena permasalahannya apa? Mereka tidak biasa kerja keras dari kecilnya. Kalau orang-orang ini kan terlatih kerja karena mereka ini mayoritas dia melayani untuk daerah-daerah yang tinggal di kepulauan terpencil. Kalau biaya terlalu mahal, otomatis di daerah nanti dia nggak bisa jual dagangannya gimana. Nah, apalagi daerah Sungai Selang, Mbak. Sungai Selang itu kalau nggak ada perahu layar, Mbak, orang sana nggak makan. Karena Sungai Selang nggak ada pertanian. Dan yang bisa masuk ke sana itu perahu kecil yang muatan di bawah 350 ton. Lebih dari itu nggak bisa masuk, Mbak. Nah, di sana nggak ada pertanian, adanya perkebunan. Jadi semua kebutuhan orang daerah Sungai Selang, khususnya 9 bahan pokok, Mbak, itu semua pengiriman dari Jakarta. Sampai ke air minumnya, sampai ke bahan makanan, semua dari sini. Karena di sana nggak ada, Mbak. Di sana kan air asin. Nah, kecuali Pak Prabowo-nya turun sendiri ke sini, karena ya di sini ini Sunda Kelapa, makanya pada waktu rapat Mbak, di sini diterapkan apa aja selalu kita bilang apa, Pak, di sini pelabuhan rakyat, dan kita melangkah pun dengan kaki rakyat. Ini kan serikat, kebanyakan mereka itu memang anggota kami serikat gitu di Serikat Pekerja Indonesia. Ini juga saya menghimbau kepada pihak pemerintah, ya kan, yang mana dulu itu Prabowo pernah memberikan statement kan bahwa kenaikan 6% kan ya terhadap upah gitu kan. Tapi sekarang ini bisa nggak dibantu gitu kan kepada rakyat kecil yang di sini, yang di TKBM ini untuk mengkondisikan gitu kan. Karena upah itu dari dulu memang nggak pernah berjalan, segitu-gitu aja, bahkan makin menurun gitu loh di Sunda Kelapa ini. Justru kalau tidak pemerintah yang turun tangan kemari, itu nggak ada bisa yang merubah gitu tentang masalah di Sunda Kelapa ini gitu loh. Apalagi sekarang apa istilahnya infrastruktur yang ada di Perumahan Sunda Kelapa itu sangat minim gitu kan untuk menunjang pekerja yang ada di TKBM Sunda Kelapa gitu. Nah, ini perlu menjadi catatan pemerintah, khususnya KSPSI gitu ya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, seluruh Indonesia ini juga harus bisa menanggapi masalah ini, hal-hal yang banyak kekurangannya di sini. Kalau kita memberikan statement kekurangannya banyak di sini di Sunda Kelapa gitu. Tetapi alangkah baiknya kalau pemerintah itu mau menjenguk ke Sunda Kelapa dan bisa anjang sana ke Sunda Kelapa untuk memberikan statement kepada para PPM, kepada para buruh, kepada para pengurus, supaya bisa menjalin kesamaan dan bisa dijadikan kesejahteraan para pemburuh yang ada di Sunda Kelapa ini. Sunda Kelapa ini memang ya itu katakan memang kita pelabuhan tradisional, Mbak ya, dan ini pelabuhan rakyat. Nah di sini, nah terus yang bergerak pun sampai saat ini memang asli rakyat, Mbak. Jadi nggak ada dalam arti oh ya pengusaha yang udah populer dia turun ke sini, Nggak ada. karena apa? Perhitungan dia nggak bakal tercapai, Mbak. Karena kalau kayak Priok kan bisa oh ya sekian ribu ton, nah di sini enggak. Itu bedanya, Mbak. Makanya di sini berapa kali ya seperti ini aja. Makanya kan Sunda Kelapa, Mbak ya. Nah ini aja
untuk pembuatan tanggul, ini sekarang udah ganti pemborong lagi, Mbak. Pemborong pertama nggak sanggup karena dananya mungkin. Ini ganti lagi. Sampai sekarang pun baru jalan berapa meter itu. Jadi memang sangat, nah itulah Mbak. Makanya sebetulnya, nah cuman di sini satu keuntungannya Mbak, bahwa buruh di sini apa yang kita katakan itu sangat dia nurut. Nah, kita simpel aja. Mesti yang mesti melihat ini, yang mesti menyaksikan ini gitu adalah pemerintah yang hadir di sini supaya bisa memberikan apa istilahnya motivasi lah, dorongan dan bantuan paling tidak kepada TKBM Sunda Kelapa, apa-apa yang mesti dilakukan dengan kondisi semacam ini, dan juga kepada pemerintah nih yang sedang lagi ngebangun di sini bagaimana supportnya terhadap TKBM Sunda Kelapa kan gitu loh, supaya dia bisa merasa nyaman, aman gitu loh untuk bekerja di sini. Karena infrastruktur untuk kapal-kapal masuk di kelas 3.000 atau 4.000 perlu juga di sini. Gitu. Jadi pengusaha juga beradil juga gitu. Jangan lihat juga kebutuhan di Tanjung Priok, disorotin Tanjung Priok karena kelasnya kan gitu. Tapi ada bagian teman-teman ada juga pekerja di pelabuhan di Sunda Kelapa yang perlu untuk ditunjang masalah infrastrukturnya, keadilan sama rata atau pembagiannya berapa untuk kapal masuk kebutuhannya, agar para pekerja kita juga bisa mendapatkan lebih seperti ini. Jadi gini, misalnya kita lapor ke pemerintah, nah dia kira-kira mau nggak membantu atau mengeluarkan dana. Lah kalau dia hanya mengeluarkan aturan, nah ini masalahnya yang kerja ini dari orang kecil untuk orang kecil. Ngeluarinnya aturan Nah dulu. dananya pun dia dapat cari sendiri. Lah ini yang susah Mbak.